Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Maaf Bu, ini mengganggu waktunya sebentar. Ya. Di sini Bu, saya mau mengetahui bagaimana Ibu menjadi pemimpin di sekolah untuk mengambil keputusan, dalam cara pengambilan keputusan. Nah, adapun yang saya mau tanyakan yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama saya menjadi penanggung jawab di sekolah ini sebagai kepala sekolah, memang sudah beberapa ya namanya lingkungan sosial, kita berada di sekolah lingkungan sosial, pasti ada masalah yang kepala sekolah hadapi, dan setiap ada permasalahan itu biasanya terjadi atau biasanya saya mendapatkan informasi atau masukan-masukan dari beberapa pihak, guru-guru ataupun teman-teman yang ada di sekolah ini, ya lingkungan sekolah, dan masukan-masukan itu biasanya bernilai kebaikan karena kadang-kadang ada permasalahan yang terjadi di sekolah itu kan tidak mungkin kepala sekolah akan melihat di depan matanya langsung semua kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita karena berbeda walaupun saya biasa turun ke kelas, tapi guru dalam hal ini berada setiap hari situasinya berada di dalam kelas, berinteraksi dengan teman-temannya atau teman guru lainnya itu biasanya di kantor atau di kelas mereka yang ini, yang kadang-kadang ada kesalahpahaman, ketidakcocokan ide ataupun apapun yang sebagainya, dan itu biasanya menimbulkan suatu konflik yang kadang-kadang tidak terselesaikan oleh mereka sendiri. Dan masukan-masukan yang diberikan oleh teman itu bertujuan baik agar konflik itu berhenti, agar membuat kembali suasana di sekolah itu kondusif dan nyaman. Nah, setelah adanya masukan-masukan dari beberapa teman-teman guru, disinilah saya bisa mengidentifikasi apa masalahnya, dan tapi belum bisa secara langsung menyelesaikan karena harus mendengarkan kedua belah pihak yang berkonflik. Terima kasih Bu. Jadi dalam Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Ibu tidak langsung mengambil keputusan, namun menanyakan dulu kepada guru-guru yang berkonflik tersebut. Namun dengan masukan tersebut tidak langsung percaya, tapi dengan menanyakan secara pelan-pelan bagaimana kasus itu terjadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Ya. Jadi setelah mengidentifikasi dan setelah mendapat masukan yang cukup untuk ini, saya memang yang sering sekali terjadi adalah saya itu mempertemukan orang-orang yang guru-guru yang berkonflik ini tanpa melibatkan orang lain dulu, Jadi mempertemukan berkumpul, kami 6 mata, ceritanya 6 mata ketemu di situ. Kalaupun di dalam pertemuan tersebut ada nama yang disebutkan oleh kedua belah pihak untuk menjadi pemuatan bagi saya dalam mengambil keputusan, karena setelah mendengarkan argumentasi kedua belah pihak, dan apabila ada nama yang disebut dari kedua belah pihak ini, maka nama yang tersebut disebut itu akan saya panggil juga, akan saya perhadapkan juga sebagai saksi
atau sebagai penguatan dari awal terjadinya permasalahan. Jadi dengan memanggil pihak yang disebutkan oleh orang-orang yang guru tadi yang berkonflik ini membuat saya bisa mendapatkan masukan-masukan baru dari berdasarkan permasalahan yang ada dan mendengarkan dengan cermat argumentasi dari setiap pihak yang terkait. Jadi satu yang berbicara, yang lain wajib mendengarkan. Setelah selesai yang satu lagi berbicara. Kalaupun di dalam pertemuan itu karena tidak mungkin sebenarnya langsung ada permasalahan langsung dihadapkan oleh sebagai kepala sekolah langsung selesai begitu saja, itu tidak mungkin terjadi. Terima kasih Bu. Jadi cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama yang terjadi pada kasus dilema etika yaitu dengan cara memanggil dilema etika itu dengan cara memanggil kedua belah pihak untuk mengungkapkan argumentasinya. Kemudian apabila ada salah satu nama yang dipanggil dalam dua orang tersebut, Ibu akan memanggil pihak tersebut untuk menguatkan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah? Baiklah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa saya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan itu keluar dari mulut kedua pihak yang bermasalah supaya keputusan yang diambil itu tidak salah. Dan biasanya itu alhamdulillah sebenarnya selama ini ya guru yang ada di sini walaupun mereka kadang-kadang argumentasinya tegas, keras apabila berhadapan dengan teman-teman konfliknya, tetapi sangat bersyukur karena saya sebagai pemimpin masih bisa mendamaikan mereka dengan mengingatkan bahwa di dunia ini memang tidak akan pernah berhenti itu ada terjadinya permasalahan. Nah sekarang kita itu bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus melakukan sesuatu apabila kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan permasalahan itu apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu juga yang kita harus bulan lakukan. Jadi bagaimana guru-guru yang berkonflik atau bermasalah ini bisa berbesar jiwa untuk berbesar jiwa untuk menerima bahwa di dalam hal ini mungkin di dalamnya saya ada kesalahan. Saya tadi merasa benar, tapi mungkin di dalamnya juga mungkin ada kesalahan. Yang satu pihak juga seperti itu. Jadi masing-masing selalu saya minta untuk berintrospeksi diri karena sebagai manusia biasa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Dan kebenaran itu hanya satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi walaupun tadinya merasa semua benar, ya harus kita lihat lagi kunci permasalahannya bahwa pasti ada sesuatu yang membuat keduanya itu salah paham atau salah miskomunikasi. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah biasanya ini kalau keluar itu yang saya minta selalu selama saya jadi kepala sekolah, setiap ada permasalahan yang saya hadapi dan duduk di depan saya orang-orang yang teman-teman yang lagi ada permasalahannya itu, saya minta setelah mereka selesai di dalam ruangan, mereka berdamai, mereka berpelukan karena kita setiap hari bertemu, kita melebihi saudara. Kalau saudara itu jarang ketemu, ya, hanya saudara tapi jarang ketemu. Tapi kita ini seperti melebihi saudara karena hari-hari bertemu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak di hati, pasti juga imbasnya ke anak-anak didik. Pasti juga berdiri di depan anak-anak itu pasti sudah tidak sama dengan pada saat kita perasaan kita nyaman, aman. Jadi itu yang saya minta setelah selesai ini berdamai dan kemudian tidak keluar lagi itu ini dari luar ruangan. Tidak ada lagi telinga yang mendengar apa yang terjadi di dalam sini. Tidak ada lagi, lebih-lebih kepada orang tua murid. Jangankan orang tua murid, guru pun yang tidak terlibat di dalam tidak boleh mendengar apa yang telah terjadi. Yang mereka harus lihat adalah bagaimana mereka keluar itu dengan wajah yang sudah kembali seperti biasa, tanpa seperti biasa tanpa masalah dan tidak ada lagi yang
boleh mengungkapkan apa yang telah terjadi. Kita tutup buku sampai di sini. Seperti itulah kalau yang setiap ada permasalahan di sekolah yang saya lakukan. Ya. Oh, jadi cara Ibu dalam pengambilan keputusan ini dengan cara memanggil kedua belah pihak dengan membicarakan sebaik-baiknya bahwa dalam permasalahan itu pasti ada benar dan ada yang salah. Ada yang benar, ada salah. Benar. Pasti semua merasa benar. Ya. Cuma pasti semua merasa benar. Tapi karena sudah mengungkap organisasi saya begini seperti ini. Tetapi kita, saya sebagai kepala sekolah itu memberikan masukan bahwa sudah mendengarkan permasalahan ini mungkin terjadi hanya karena salah paham. Jadi harus semua berbesar jiwa untuk saling menerima dan meminta maaf, karena kita sebagai manusia biasa itu tidak terluput dari itu. Saya juga sebagai kepala sekolah pasti di dalam pergaulan saya, interaksi saya dengan guru-guru pasti banyak yang tidak sesuai dengan keinginan para guru, atau yang tidak sesuai mungkin dengan masalah yang tidak sesuai dengan etika atau apalah misalnya. Mungkin saya ada suara yang besar tidak sadar, atau ada permasalahan ini saya sedikit mungkin agak emosi. Jadi itu kan sesuatu yang manusia itu biasa tidak bisa kendalikan secara full ya. Jadi tapi kita sebagai guru biasanya kalau sudah ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan ini seperti kayak ketua seperti itu ya, ada yang ini lapang hati, besar jiwa untuk menerimanya. Itu kalau guru yang baik, dan alhamdulillah selama ini TK Pertiwi menghadapi guru-guru yang berbesar jiwa. Kalaupun ada yang miskomunikasi, ada salah paham, diselesaikan, itu alhamdulillah selama ini selalu selesai dengan baik dan tidak dibawa-bawa lagi setelah itu. Selesai setelah itu. Ibu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Ibu menjelaskan kepada kedua belah pihak ini untuk berbesar jiwa dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian Bu, apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya. Karena dalam setiap ada permasalahan atau apa, kita kan menghadapi manusia-manusia yang berbeda karakter, berbeda berbeda cara berbicara, ada yang berbeda respon, berbeda karakter, berbeda ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus pandai-pandai melihat situasi pada setiap individu guru tadi ini, teman-teman guru, karena satu guru, satu orang dan lain-lain itu berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu bukan hal yang semudah membalik telapak tangan, karena masing-masing manusia itu berbeda, masing-masing guru itu berbeda karakter, berbeda kultur, ya. Ada yang mungkin orang yang Jawa, orang yang Bugis, yang mungkin atau Makassar beda agak besar suaranya atau apa. Jadi kemudian ada juga yang apabila disampaikan itu langsung menerima, ada juga yang tidak. Walaupun itu mungkin secara ini benar penyampaian, tapi manusia biasa itu memang kadang-kadang tidak mau disalahkan. Jadi itu tantangannya. Kadang-kadang saya sebagai kepala sekolah, sebagai individu, sebagai manusia biasa juga, kalau menyampaikan sesuatu kepada guru itu harus melihat dulu situasinya. Itu tantangannya karena apalagi kalau yang saya hadapi itu orang yang umurnya lebih tua daripada saya. Nah Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Hal yang terjadi itu, saya juga banyak belajar untuk diri saya sendiri, belajar mengendalikan diri, belajar juga melihat bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dengan yang berbeda karakter, bagaimana bisa menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti perasaan, salah atau benarnya seseorang. Kita sudah tahu, tapi kita tidak bisa sebagai orang dewasa, kita harus tetap memuliakannya sebagai orang dewasa. Itu barangkali pengalaman yang bisa saya ambil. Kemudian juga dari permasalahan terjadi, saya banyak belajar juga dalam hal membuat kebijakan yang bisa mengakomodir semua karakter yang berbeda.
semua potensi yang berbeda. Jadi kebijakan yang diambil itu dengan tujuan atau dengan harapan program-program atau hal-hal yang telah kita sepakati bersama di dalam satuan ini, dalam lembaga ini bisa berjalan secara kondusif dan teratur, tertib, walaupun adanya kadang-kadang perbedaan ide, perbedaan masukan, perbedaan pikiran, tetapi dengan adanya perbedaan-perbedaan itu dan permasalahan-permasalahan itu bisa membuat saya menyusun suatu kebijakan di dalam melaksanakan program lembaga dengan dengan baik dan bisa mencapai tujuan bersama. Artinya semua ide-ide ataupun masukan-masukan walaupun berbeda itu bisa kita minimalisikan dan berjalan beriring bersama. Itu barangkali yang saya ambil sebagai suatu pengalaman. Iya. Oh, jadi pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini selama menjadi pemimpin di sekolah, yaitu dengan permasalahan-permasalahan yang muncul Ibu dapat mengambil kebijakan yang bisa disepakati agar suasana sekolah menjadi kondusif. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Menjadi guru penggerak dan betul-betul bisa menggerakkan semua yang ada di TK Pertiwi ini menjadi melangkah bersama, beriring bersama dan maju bersama. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,